Apakah kamu pernah mendengar kisah menakjubkan tentang kaum raksasa di zaman Nabi Hud? Cerita ini mengungkap keberadaan kaum Ad, suku Arab pertama yang mendiami pegunungan pasir, dan mereka memiliki postur tubuh seperti raksasa dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka dipimpin oleh raja bernama Jalijan, tinggi setinggi gunung dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Kaum Ad hidup jauh lebih lama dari manusia biasa, bahkan mencapai usia ratusan tahun tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda penuaan. Mereka memiliki ukuran tubuh yang luar biasa besar dengan kepala sebesar kubah besar. Namun, kebesaran mereka tidak sebanding dengan kebaikan hati mereka menjadi kejam dan menyembah berhala. Nabi Hud diutus untuk memberi peringatan kepada kaum Ad agar kembali kepada keimanan kepada Allah. Namun, ketika mereka menolak dan bahkan merendahkan Nabi Hud, Allah mengirimkan azab berupa angin yang menghancurkan. Namun, terdapat sebuah permohonan dari Nabi Hud kepada Allah agar wanita-wanita kaum Ad diberikan ketidaksuburan. Dengan kata lain, kaum Ad tidak akan pernah lagi menghasilkan keturunan di muka bumi. Setelah 70 tahun menyampaikan ajakan kebaikan kepada kaumnya tanpa ada perubahan, Nabi Hud berdoa kepada Allah untuk menjadikan wanita-wanita kaum Ad mandul pada tahun itu. Ketika permintaan ini terpenuhi, hal ini menjadi keluhan besar bagi kaum Ad yang membuat mereka mendatangi raja mereka, Jalijan. Namun, raja dan kaum Ad yang lain tetap tidak mendengarkan, dan akhirnya Allah memperingatkan akan mengirimkan azab yang mematikan kepada mereka. Setelah pertimbangan panjang, Nabi Hud bersama orang-orang yang beriman bersembunyi di tempat yang terlindung. Sedangkan kaum Ad lainnya mengalami azab yang dahsyat, di mana angin yang mengandung azab itu menyapu mereka selama 7 malam dan 8 hari. Tersebutlah dalam Al-Quran bagaimana Allah mencatat kejatuhan kaum Ad yang menolak pesan Nabi Hud. Maka kami selamatkan dia Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 72. Dan bunyi firman Allah berikut, dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Al-Quran Surah Hud, ayat 58 hingga 60. Selanjutnya, firman Allah dalam surah yang lain, lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 41. Kemudian Allah juga berfirman, maka mereka mendustakannya Nabi Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Adapun ayat Al-Quran yang menerangkan pembinasaan itu secara terperinci, contohnya adalah firman Allah. Ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24. Mereka tidak hanya menolak peringatan, tetapi juga meremehkan risalah para rasul. Azab Allah datang dalam bentuk yang mengerikan, menghapus mereka seperti debu yang terbawa banjir. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya mendengarkan peringatan dan kembali kepada kebaikan. Bagikan cerita ini agar pesan dakwah ini juga bisa sampai ke lebih banyak orang. Dengan begitu, mari bersama-sama menyebarluaskan pesan kebaikan ini ke seluruh media sosial. Terima kasih atas partisipasimu dalam menyebarkan kebaikan ini.